Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan pertama kali diperkenalkan pada abad 18 berasal dari kata wirausahaan atau wira swasta. Wira sama dengan utama, gagah, swa sendiri, sta sendiri. Usaha, kegiatan produktif. Menurut Richard Carlton 1775, kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri, self-employment. Seorang wirausaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjual pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Beberapa pendapat ahli tentang kewirausahaan. Jean Baptiste Shai 1816 berpendapat bahwa seorang wirausahaan adalah agen menyatukan berbagai alat produksi dan menemukan nilai dari produksi. Frank Knight 1921 mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Seorang wirausahaan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasarkan seperti pengarahan dan pengawasan. Joseph Schumpeter 1934 berpendapat bahwa wirausahaan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi tersebut bisa dalam bentuk yang pertama, memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru. Yang kedua, memperkenalkan metode produksi baru. Yang ketiga, menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagai besar berhubungan dengan pengarahan atau kombinasi input yang produktif, bahan dan faktor produksi lainnya sehingga menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi, dan cara-cara baru. Menurut Thomas W. Zimmer et al. 2005 merumuskan, manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya dan cita-citanya. Yang kedua, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang menyadari bahwa kerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahawan. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja atau menyalurkan hobi untuk bermain. Keduanya sama saja. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Walaupun pada tahap awal, uang bukan daya tarik utama bagi wirausahawan. Keuntungan berwirausahawan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi kebanyakan di antara mereka yang berhasil mencapai berkecukupan. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat. Pengusaha atau pemilik usaha kecil atas seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Peran penting yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam bekerja. Hal ini didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan bekerja. Mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang bahwa mereka melakukannya. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Dalam Entrepreneur Handbook dikemukakan beberapa alasan mengapa seorang menjadi wirausaha.
yaitu yang pertama alasan keuangan, untuk mencari nafkah, menjadi kaya, mencari pendapat tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas. Yang kedua, alasan sosial, untuk memperoleh gengsi atau status, agar dapat dikenal dan dihormati, menjadi contoh bagi orang agar dapat ditiru orang, dan agar dapat bertemu orang banyak. Yang ketiga, alasan pelayanan, untuk membuka lapangan pekerjaan, menatar, dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang keempat, alasan pemenuhan diri, untuk menjadi atasan atau mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, dan menghindari ketergantungan pada orang lain, menjadi lebih produktif dan menggunakan kemampuan pribadi. Ciri-ciri kewirausahaan. Ada 7 ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, memiliki keberanian dan daya kreasi. Seseorang yang ingin berwirausaha tidak akan pernah memiliki rasa takut, karena ketakutan tersebut akan menjadi sia-sia dalam bermimpi dan berencana. Yang kedua, berani mengambil resiko. Seseorang yang ingin berwirausaha harus berani menghadapi resikonya. Contohnya seperti bangkrut, kebutuhan pasar yang tidak sesuai, dan mengeluarkan modal yang besar. Yang ketiga, memiliki semangat dan kemauan keras. Dalam berwirausaha, seseorang harus memiliki semangat yang tinggi dalam mencapai kesuksesannya. Yang keempat, memiliki persepsi dan analisis yang tepat. Dalam berwirausaha harus memiliki kemampuan dalam memahami kondisi pasar, peluang bisnis, dan resiko yang akan dihadapi. Dengan memiliki persepsi dan analisis yang tepat, seseorang wirausaha dapat mengoptimalkan peluang bisnis dan mengurangi resikonya. Yang kelima, tidak konsumtif. Seorang wirausaha diusahakan tidak boros dalam menghabiskan uang untuk keperluan pribadinya, melainkan lebih mengutamakan kebutuhan perkembangan bisnisnya. Yang keenam, memiliki jiwa pemimpin. Dengan memiliki ciri tersebut, seorang wirausaha dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. Yang ketujuh, berorientasi pada masa depan. Seorang wirausaha dapat membuat rencana baru dalam mengembangkan produk dan memenuhi kebutuhan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik wirausaha. Yang pertama, lingkungan keluarga dan masa kecil. Jika seseorang tumbuh dalam keluarga dengan anggota keluarga menjadi wirausaha sukses, mereka akan melihat wirausaha menjadi karir yang menarik. Hal tersebut yang mendorong seseorang ingin berwirausaha. Yang kedua, pendidikan. Di masa sekolah, seseorang mendapatkan pelajaran atau program kewirausahaan yang dapat membantu mengembangkan keterampilan yang diperlukan menjadi wirausaha. Yang ketiga, nilai-nilai personal. Nilai-nilai personal akan membedakan dirinya dengan pengusaha lain, terutama dalam menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, pengalaman kerja. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya akan menjadi pendorong dalam mengembangkan usaha atau membuka usaha sendiri. Melalui pengalamannya, ia memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam berwirausaha. Teori dan penelitian kewirausahaan memiliki peran penting dalam perkembangan kewirausahaan. Teori-teori tersebut dapat berasal dari disiplin ilmu ekonomi, antropologi, sosiologi, dan manajemen. Nah, teori dalam kewirausahaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, teori menurut disiplin ilmu ekonomi, dan yang kedua adalah teori menurut disiplin ilmu non-ekonomi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang teori kewirausahaan dalam disiplin ilmu ekonomi. Dalam disiplin ilmu ekonomi, teori kewirausahaan memiliki akar dari teori-teori klasik dan neoklasik yang dipengaruhi oleh proses pasar Austria atau yang kita kenal sebagai Austrian Market Process atau AMP. Dalam teori klasik, lebih menekankan pada peran pengusaha dalam proses produksi dan distribusi dalam pasar
yang kompetitif dan tentunya dipengaruhi oleh sumber daya tanah, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan dalam teori neoklasik lebih menekankan pada proses pembentukan harga, distribusi, produksi, pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, dalam hal ini, teori neoklasik memandang seorang pengusaha atau wirausaha sebagai agen yang berani mengambil risiko serta melakukan seperangkat kegiatan ekonomi dalam konteks yang tidak pasti, karena selalu dihadapkan dalam untung maupun rugi. Yang kedua adalah kewirausahaan menurut disiplin ilmu non-ekonomi. Dalam hal ini dikenal manusia ekonomi atau Homo economicus yang sudah dikenal sejak abad ke-19 dan menggambarkan manusia sebagai makhluk yang rasional. Nah, dalam hal ini atau dalam rasionalitas ekonomi, wirausaha atau pengusaha digambarkan sebagai seseorang yang dapat mengambil risiko atau peluang dalam sebuah keputusan. Nah, sikap kewirausahaan atau wirausaha bukan hanya dipengaruhi oleh rasionalitas saja, akan tetapi dapat dipengaruhi oleh personal, sosial, maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Minat dalam usaha atau berwirausaha merupakan suatu bekal awal dalam merealisasikan ketertarikan atau keinginan untuk mulai bekerja dalam dunia usaha. Nah, dalam hal ini tentu perlu kita kembangkan sikap percaya diri, kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Nah, dalam memulai sebuah usaha, kita memerlukan adanya business plan. Apa sih itu business plan? Business plan atau kita kenal dengan rancangan usaha atau perencanaan usaha merupakan sebuah langkah awal dalam memulai usaha. Dalam hal ini tentunya memuat bagaimana bisnis tersebut dapat dijalankan, apa tujuan dari bisnis tersebut, dan seberapa besar optimisme dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam rencana usaha atau perencanaan usaha ini dapat membuat pandangan baru dan tentunya menjadi sebuah branding untuk upaya membuat kelompok sasaran bisnis atau usaha ini menjadi tertarik terhadap usaha yang akan Baygrave membagi kewirausahaan ke dalam beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah innovation atau inovasi. Dalam hal ini, inovasi berasal dari dalam diri seseorang calon pengusaha atau wirausahawan. Nah, dalam hal ini dipengaruhi oleh peluang, kreativitas, dan pengalaman yang akan dibawa sebagai bekal dalam berwirausaha. Yang kedua adalah triggering event atau pemicu. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan personal atau pribadi calon pengusaha, yaitu dapat berupa ketidakpuasan dalam dunia kerja, pemutusan hubungan kerja, kesulitan dalam menemukan lapangan pekerjaan yang sesuai, dan tentunya keberanian untuk mengambil peluang serta risiko dalam memulai sebuah usaha. Selanjutnya adalah dari sisi lingkungan. Nah, dari sisi lingkungan sendiri meliputi adanya peluang-peluang usaha seperti modal yang mendukung yang mungkin saja bisa berasal dari adanya tabungan selama bekerja ataupun warisan dari kedua orang tua, atau adanya tanah atau wilayah yang strategis untuk memulai usaha serta kemampuan untuk memulai sebuah usaha. Yang ketiga adalah implementasi atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya tentunya memiliki atau mengharuskan adanya optimisme dalam memulai sebuah usaha. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah growth atau pertumbuhan. Dalam pertumbuhannya ini tentunya memerlukan kreativitas serta inovasi dari seorang pengusaha untuk nantinya usaha yang akan dijalankan dapat berkembang pesat ataupun dapat berkembang sesuai dengan tujuan atau visi yang terdapat dalam bisnis plan tadi.